Ya pemirsa MNC TV, dimanapun Anda berada tentunya pecinta futsal. Kembali kami ajak Anda menyaksikan pertandingan dari GOR Bung Karno Sukoharjo. Inilah babak kedua, di mana Rabbit FC berhasil unggul 1-0 di penghujung laga babak pertama tadi oleh gol dari kapten tim. Dan kali ini kami mengajak Anda menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Rabbit FC menggunakan jersey biru-biru, sedangkan Pusaka FC Kendal menggunakan jersey hijau. Saya masih bersama dengan Imam Hariri. Ya, dan ini juga tadi satu situasi. Kita saksikan. Ini kembali Rafli mengancam di awal pertandingan. Ya, Rafli ini sangat pintar untuk mencari posisi dan melakukan tendangan ya. Dia muncul, dia check in lalu melakukan tendangan dari luar circle dan kembali berbahaya tendangannya. Muhammad Rizky. Kita lihat bagaimana Rabbit mencoba menambah gol karena berbahaya jika mereka membiarkan Pusaka FC bermain seperti di babak pertama tadi. Tidak mungkin mereka akan kebobolan. Betul. Pusaka FC di sepanjang babak pertama tampil disiplin, tapi sekalinya kecolongan langsung kebobolan ya. Sangat tentunya tidak mengenakan bagi situasi tim. Dan kita akan nantikan seperti apa approach dari Pusaka di babak kedua ini. Bukan ancaman berarti tadi dari Ari Ardiansyah. Tentang Rabbit FC. Memang tim yang belum pernah kalah. Rabbit mengalahkan Futsal Mbak Ajang 8-0. Bermain imbang 2-2 menghadapi AFK Teluk Bumi dan mengalahkan Rabbit FC maksud saya 5-3. Ya, dengan 15 gol yang sudah dicetak. Ya. Itu juga menjadi modal. Dengan gol di laga ini sudah 16 berarti. Berbahaya 3 lawan 2 kali ini pemirsa. Sebuah keputusan yang sedikit blunder saya rasa justru melakukan tendangan langsung. Betul, sedikit terburu-buru dan sedikit memaksakan ya karena ada dua opsi support di sisi kanan dan kiri sebenarnya. Ya. Karena pelatih Lambertus Leo Sergio belum tenang dengan hasil sementara karena memang Rabbit membutuhkan gol tambahan untuk membuat tenang. Dan apa yang dilakukan oleh Pusaka di babak pertama juga sebenarnya tidak salah ya. Mereka bermain menunggu kelengahan dan kelengahan itu juga tercipta beberapa kali namun sayang finishing mereka juga masih bermasalah. Jadi kalaupun mereka akan coba kembali lebih bermain pragmatis, mungkin itu hal yang tidak apa-apa. Satu kesalahan lagi-lagi. Harus fokus bermain Pusaka FC Kendal. Justru tadi kita lihat Saron Penaode berhasil merebut bola, melakukan tendangan meskipun eksekusinya tidak merepotkan penjaga gawang Andreas Budi Nugroho. Derek, masih Derek. Mempercepat tempo permainan. Kali ini satu upaya sangat baik. Berharap ada defleksi ya. Yes. Dan juga satu pemain sudah menunggu di area tiang pertama tadi. Memang rilis passingnya terlalu deras. Satu kesalahan, sudah bergerak terlebih dahulu justru. Miskomunikasi. Fadilah ya sudah bergerak ke dalam. Dan rilis passing dari Tian Ardi justru bergerak keluar tadi. Dan juga Pusaka harus benar-benar menghitung kapan mereka harus bermain terbuka, kapan harus menunggu seperti yang dilakukan di babak pertama. Karena kalau timingnya salah akan sangat berbahaya ya. Ya, Rian kali ini. Rian! Tendangan yang masih mampu dihalau oleh Andreas Budi Nugroho. Ya, ini pemain yang juga begitu mengancam ya sejak babak pertama. Aziz memasakkan diri. Ada peluang kembali. Rian yang dituju gagal. Upaya serangan balik kali ini cepat dilakukan oleh Pusaka. Terlambat, transisi yang sangat lambat saya rasa. Supportnya juga cenderung statis ya, yang menunggu di kedua sisi saja. Ini yang mungkin membedakan ya, ketika mereka sudah bermain di Pro Futsal League, mereka bermain dengan secara tim. Tentunya membutuhkan pergerakan yang sama ketika transisi bertahan maupun transisi menyerang ya. Tapi kali ini mereka bermain lebih banyak individu sehingga pergerakan itu tidak terlihat. Dan juga tentunya ketika melakukan serangan, kadang timingnya tidak tepat ya ketika, ini dia. Peluang kali ini, mudah saja. Ada Derek, bersama kali ini pemirsa, Rene Saputro. Akhirnya gol itu datang juga. Muhammad dari Kristianto berhasil menyamakan kedudukan dari sebuah skema serangan balik. Dan kita lihat selebrasi yang menarik dari 3 pemain. Pusaka FC Kendal mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di babak kedua. Ya, inilah yang kita sebut bahwa bermain pragmatis itu tidak salah ya. Karena memang kita saksikan ada kelengahan di kubu Rabbit FC.
transisi bertahan mereka tidak berjalan. Mereka hanya menunggu dengan dua pemain belakang dan pada akhirnya membuat Derrick memiliki space untuk melakukan tembakan yang begitu lengang dan gol tercipta membuat skor kembali imbang 1-1 Tio. Ya, terbuka kali ini pertandingan di babak kedua pemirsa dan juga terbuka peluang bagi kedua tim untuk bisa lolos ke Pro Futsal League atau lolos ke final dari Nusantara Futsal League 2025. Dan melanjutkan perbincangan dengan Tio di babak pertama, memang ini adalah laga yang bak final sebenarnya ya. Ya. Karena kalau gagal harus mengulang lagi di level provinsi Tio. Betul, mulai dari nol lagi. Perjalanan seperti kembali membuka hutan ya. Iya betul. Jadi yang sudah dekat dengan garis finish akan sangat jauh lagi kalau kalah di laga ini. Ya, kembali kita lihat pemirsa Andre. Satu pemain senior yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi permainan dan juga mental bagi para pemain muda. Oh, belum keluar kali semua peluang. Wow. Itu saja. Kita lihat sebuah tendangan keras tadi dilakukan oleh Husain Abdullah. Dan ada penyelamatan yang luar biasa dari Fadli. Husain. Ya, handsball sepertinya. Apakah pelanggaran handsball ya? Oh, Andre, jangan ngebanting. Ini bisa kartu kuning ya. Ya, tadi sudah menendang bola ya ketika pelanggaran terjadi. Kali ini nampaknya dia tahu bahwa sudah ada teguran di momen sebelumnya. Tapi memang ini satu pelanggaran yang sebenarnya lebih ke handball karena kalau interceptnya cukup bersih ya. Bersih. Justru follow through dari gerakan tubuhnya yang membuat tangannya mengenai bola. Justru situasinya saat ini berubah pemirsa. Ya. Angin atau permainan justru berpihak pada Pusaka FC Kendal. Kita lihat kali ini mereka percaya diri. Memang secara psikologis tim yang baru menyamakan kedudukan itu tentunya lebih punya energi positif. Betul. Jadi seakan-akan di-push untuk lebih meningkat lagi ya energinya. Kita telah langsung ya, kita akan melihat ada dua pemain yang menghadapi bola dari Pusaka FC Kendal, Ari Ardiansyah. Dan tentunya juga Rabbit harus tetap waspada karena struktur pertahanan mereka di awal babak kedua ini bisa dikatakan tidak terlalu rapat ya sehingga berkali-kali bisa diancam. Arkadia, Ari sepertinya, Ari! Wow, mengenai pemain dari Rabbit, serangan balik cepat kali ini ada banyak opsi. Baik sekali kita lihat dan gagal pemirsa. Tendangan kaki kiri yang dilepaskan tadi oleh Rakes. Masih menyamping di gawang Andreas Budi Nugroho. Kombinasi sudah dilakukan tapi sayang dirilis momen terakhir agak tanggung ya. Dan sayang juga tadi tidak ada pemain yang menunggu di tiang kedua. Ya. Padahal sudah ada space dan ada kesempatan untuk bisa kembali unggul sebenarnya bagi Rabbit FC. Benar-benar agresif. Wow. Lagi-lagi Andreas Budi Nugroho. Ya, dan juga eksekusi yang begitu akurat dilepaskan oleh Sharon. Tapi juga sang penjaga gawang bisa kembali melakukan hadangan. Kita lihat gagal upaya dari Sharon Penaonde. Ya, semakin tegang tentunya pelatih Rabbit FC setelah tadi unggul di babak pertama. Penampilan asuhnya juga belum disiplin. Ya, justru kita lihat gagal dalam melakukan kontrol. Memang tidak mudah juga bagi tim yang baru kebobolan setelah unggul. Dan secara stabilitas memang kedua tim juga masih kerap kesalahan-kesalahan elementer ya. Seperti hilang bola dari kendali ataupun salah passing dan lain-lain. Jadi secara permainan cukup berimbang. Ya, betul. Adam Wahid. Terus dibawa keluar lapangan oleh Adam Wahid. Terus kita justru membuat posisi dirinya semakin tidak menguntungkan ya. Karena sudah terpojok dan tidak ada support. Padahal Bahtiar bersama dengan Sharon. Lalu Sharon terlalu jauh untuk bisa dikejar. Ya, memasukkan satu pivot sepertinya. Kita lihat tadi Rehan Nofis. Satu pemirsa. Ini kembali Husain, masih Husain. Tendangan dari Husain tadi, padahal Adam dalam posisi yang sangat bebas. Lagi-lagi terlalu memaksakan, bahkan ketika area serangnya pun sedang ditutup tadi oleh para pemain Rabbit. Tapi Husain coba untuk memaksakan tendangan. Memang menghasilkan tendangan sulit, tapi menjadi serangannya tidak efektif ya. Ya. Kalau melihat kita berbicara kedaerahan, memang Jawa Tengah
memiliki banyak materi pemain luar biasa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI. Pulau Jawa saya rasa penyumbang banyak pemain hebat. Ya, dan grassroots-nya sangat berjalan ya. Yes. Di berbagai level, baik di level kelompok usia ataupun bahkan di level senior. Jadi banyak open turnamen yang membuat pada akhirnya banyak sekali materi pemain yang bisa direkrut oleh tim-tim yang beredar di Liga Futsal Nusantara dan juga Pro Futsal League. Ya, kembali satu kesalahan elementer ya, tendangan lewati garis. Saya rasa kick ini harus juga diperhatikan karena ini modal ya. Betul. Modal melakukan serangan. Ya, kesempatan. Ofis. Dari posisi dari Saron. Sangat baik Saron, kali ini kesempatan Novis ya menjadi pivot tadi berhasil. Sayang sekali tidak cermat tadi. Oh, bukan bola tapi kaki pemain lawan yang ditendang tadi pemirsa oleh Rakes Abrar. Ya, nampaknya juga sedikit tidak terlalu aware di momen tadi. Bagaimana bola yang sudah terlepas coba untuk dipaksakan ya, disapu. Dan pada akhirnya membuat Rakes justru melakukan tendangan terhadap satu pemain dari Pusaka. Ya, karena tadi Rakes kehilangan momentum ya. Mendapatkan keras sekali. Iya, betul. Kaki. Dan saya rasa juga tadi rilis passing dari Sharon sedikit ragu-ragu ya. Jadi memang membuat Rakes tidak memiliki sudut tembak yang nyaman. Ya, ini pemain yang hampir cukup bagus tadi bagi Pusaka FC. Tapi cedera cukup serius ya. Semoga bukan lutut ya dari pemain Pusaka ini. Betul. Karena dia dalam posisi diam dan ditendang cukup keras. Ya, sapuannya mengenai bagian belakang betis ya. Jadi tentu akan cukup membuat nyeri otot di sana. Adam, untuk kerjasama pemirsa dengan Muhammad Zainal Arifin. Pemain yang cukup eksplosif pergerakannya. Kita lihat, baru kita bahas. Ya, dia mampu membuka ruang. Rakes ke kanan, coba berikan pada Fadal, masih Fadal, baca. Ya, terlambat tadi Fadal, terlalu lama ya membawa bola. Mungkin ini akan menjadi satu langkah ya ketika nanti mereka tampil di Pro Futsal League akan praktis berubah karena lawan sudah tidak memainkan banyak pergerakan individu lagi. Ya, nampaknya kali ini akan ada challenge untuk melihat apakah terjadi handball atau tidak ya dari pergerakan yang ditampilkan oleh Fadal Bahtiar tadi. Dan memang benar ketika nanti tim manapun yang akan bertanding di Pro Futsal League, tentu gaya mainnya kalau seperti ini akan sangat beresiko ya. Yes. Kita sudah lihat Rafli kesulitan. Ya, betul. Ya, kita akan melihat ini ya di dalam kotak penalti ya. Oh, ya, jelas. Ya, ini tangannya terbuka tapi tentunya juga masih ada beberapa kriteria apakah itu termasuk pelanggaran handball atau tidak. Mengenai tangan dari Kurniawan Arif Saputra. Kita lihat. Ya, tangannya terbuka dari sebelah tubuh ya. Saya rasa terbuka ya, betul. Tapi keputusan tetap akan diwasit nanti. Akan menjadi pertimbangan juga trajektori. Jadi kalau jaraknya terlalu dekat dan membuat tangan tidak bisa menghindar itu menjadi satu penilaian juga dari wasit. Ya. Dari sisi angle menjauh dari badan, tangan dianggap bisa untuk bisa menghentikan laju bola. Ya? Yes, betul. Ini juga harus dipahami oleh para pelatih, para pemain ya. Karena tidak semua sentuhan di dalam kotak penalti, tangan itu akan handball. Betul. Banyak sekali kriteria ya, bahkan kalaupun bolanya mengenai tangan terbuka tapi bolanya memantul terlebih dahulu dari bagian anggota tubuh lain itu juga bukan sebuah pelanggaran. Betul. Tapi kalau kita melihat di case ini, memang tangannya sangat jelas terbuka. Dan ada jarak yang cukup untuk sang pemain menghindar sebenarnya. Ya, betul. Tepat saya rasa. Keputusan yang tepat dari wasit. Karena memang tadi terlihat tangan dari Kurniawan Arif Saputra keluar atau menjauh dari badan sehingga dianggap membantu untuk menghentikan laju bola. Betul. Ya, dan kita juga melihat tadi upaya dari Padel akhirnya berbuah positif ya. Aksi individu untuk langsung melakukan drive ke area circle lawan. Ya, kita akan melihat penampilan yang sangat brilian. Ciamik dari Andreas Budi Nugroho di babak kedua akankah bisa ditaklukkan oleh Aziz dalam sebuah tendangan penalti. Kali ini ada handball dari pemirsa. Ya, tentunya kamera langsung melihat wajah dari Andreas Budi Nugroho. Kali ini juga wajah yang tidak mudah juga, tegang juga. Karena ini menjadi satu kesempatan
bagi Rabbit untuk bisa unggul ya. Ya betul. Ini kesempatan untuk kembali mendapatkan keunggulan terhadap Pusaka yang menyamakan kedudukan di awal babak kedua ini. Oh bukan Aziz Alvarez, seperti hanya mengganggu ya. Yang mengambil adalah Sharon. Memang ini satu teknik untuk mengalihkan pressure terhadap pemain yang akan menendang penalti. Seperti Jesus ya? Betul, Jesus dengan Ole Rummenigge. Ya. Ole. Baik, kita akan melihat Sharon kali ini yang akan menjadi eksekutor penalti bagi Rabbit FC Jakarta. Apakah berhasil membuat timnya unggul? Kita akan melihat cukup jauh. Sharon! Wow! Satu penalti berkelas. Satu penalti yang sangat tenang dari Sharon Pendaone. Berhasil membuat Rabbit FC kembali unggul 2-1 atas Pusaka FC Kendal. Ya, tendangannya begitu tegas dan juga benar-benar meyakinkan. Eksekusinya juga membuat bola menjadi bola yang sulit untuk dibaca karena kita saksikan arahnya sedikit tanggung antara bagian atas gawang dan juga di bagian tengah. Ini membuat penjaga gawang akan sangat sulit untuk membaca arah tersebut. Dan itu satu eksekusi yang begitu berkualitas dikirimkan oleh Sharon Antonio Pendaone. Ya 2-1 pemirsa. Satu kesalahan kecil yang harus bayar mahal dengan sebuah hukuman penalti tadi akibat salah satu pemain dari Pusaka FC Kendal karena handball. Kita akan melihat reaksi positif apa yang akan diperlihatkan oleh wakil Jawa Tengah. Ya. Kota Kendal, Pusaka FC. Ini gol yang kita nantikan apakah memukul mental dari para pemain Pusaka atau tidak. Karena sebelum penalti terjadi, Pusaka sedang cukup nyaman bermain ya. Bahkan beberapa kali sudah mulai bisa balik menekan permainan dari Rabbit. Bahkan menurut saya penampilan mereka di babak kedua lebih terkoordinasi dengan baik ya. Betul. Mereka lebih menikmati permainan. Dan memang kembali diperlukan fokus dan konsentrasi penuh hingga akhir babak kedua tim. Kesempatan kita lihat gol ini. Wow! Tidak butuh waktu lama. Kali ini sebuah tendangan kaki kiri dari Ari Ardiansyah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Get on di semifinal pagi hari ini. Benar-benar satu mentalitas yang begitu baik dari anak-anak Pusaka Kendal. Kita melihat setup dari bola mati yang maksimal diakhiri dengan eksekusi kaki kiri yang tidak hanya kencang tapi juga begitu akurat untuk merobek gawang dari Muhammad Fadli Alim yang tampil bagus sepanjang laga kali ini dan membuat skor kembali imbang 2-2 Tio. Pantas akan menjadi salah satu gol terindah di Nusantara Futsal 2025 yang kita di babak semifinal. Balik kali ini sebuah upaya dari Aziz. Ya belum berakhir. Ternyata kali ini kita lihat benar-benar masih cukup berimbang ya, Imam, pertandingan di siang hari ini. Dan sebelum Ari Ardiansyah mencetak gol, sebenarnya ia sudah memberikan kisi-kisi karena tendangan kaki kirinya ini kencang dan keras ya. Oh, satu kesalahan. Masuk. Kali ini kembali. Berulang kali. Satu kesalahan harus dibayar mahal. Dan kita lihat bagaimana gol dari Fadilah Ramadan membuat Rabbit FC Jakarta unggul kembali 3-2. Ya, di saat Rabbit FC seakan-akan kembali tertekan secara mental, muncullah pemain senior memanfaatkan kesalahan build up di fase pertama. Eksekusinya begitu akurat untuk langsung kembali merobek gawang dari Pusaka Kendal dan membuat kembali Rabbit unggul untuk yang ketiga kalinya, Tio. 4 gol sudah tercipta di babak kedua. 4 gol menandakan bagaimana kedua tim bermain sangat agresif untuk bisa menangkan pertandingan. Kita lihat harus tenang kali ini. Sudah terpancing emosi ketika stamina sudah mulai menurun. Dan kita lihat ditenangkan oleh kapten tim, Muhammad Rafli. Kita juga sempat membahas berkali-kali bahwa kehilangan bola di fase pertama build up adalah hal yang sangat berbahaya ya. Dan itu tadi terjadi di kubu Pusaka yang membuat pada akhirnya Rabbit kembali unggul. Dan di momen selanjutnya ada friksi antar para pemain dan ini tugas kapten dan pemain-pemain yang vokal di lapangan untuk menenangkan karena emosi bagian dari situasi yang akan mengganggu konsentrasi tim tersendiri. Ya, Aziz sama Ari ya. Terpancing emosi Aziz. Tidak perlu karena memang pertandingan juga masih panjang dan kedudukan masih seri 2 atau belum dinyatakan berakhir. Betul. Masih unggul 3-2 justru Aziz. Dan Rabbit bahkan dalam kondisi unggul. Jadi memang mereka juga harus lebih fokus terhadap set piece defense mereka yang telah kebobolan. Ketika dibobol oleh Ari. Dan Rabbit sudah 3 foul, Imam. Ya. Mereka harus juga hati-hati. Mereka dalam posisi unggul. Kita akan melihat apakah set piece kembali akan diulang dengan baik. Ada Ari dengan tendangan kaki kiri.
Apakah ada cara lain bagi Pusaka FC Kendal? Ya, Ari yang dituju. Ari. Oh, ada pelanggaran kah? Ini dia yang saya katakan. Ini dia yang saya katakan. Hati-hati. Hati-hati Rabbit FC. Ya. Jakarta. Dan sepertinya penalti ya? Ya. Ini pelanggaran yang terjadi di dalam circle pertahanan dari Rabbit FC dan ini situasi yang bisa direview oleh video challenge ya. Yes. Tentunya juga ketika wasit memutuskan para pemain dan tim dari Rabbit bisa meminta untuk meninjau ulang dan nampaknya akan diambil kesempatan tersebut. Karena kita pun tadi dengan pace cepat itu belum bisa memastikan dan melihat apa yang terjadi di depan garis gawang dari Rabbit FC. Ada tarikan baju tadi, Bang. Betul. Dan jika ini terjadi penalti dan foul 4 ya. Ini dia, kita lihat. Ya ini dia. Ada tarikan baju. Betul. Ada tarikan baju. Tarikan bajunya cukup jelas, Ya, tapi jelas. penilaian dari wasit selanjutnya adalah tarikan baju tersebut apakah membuat pemain tersebut layak dijatuh atau tidak? Ya, clear. Cukup tegas kita lihat ke pemimpinan wasit kali ini. Oh! Jadi memang yang menjadi dasar pemikiran dari sang wasit nampaknya adalah ketika tarikan terjadi, apakah tarikan tersebut membuat pemain tersebut layak jatuh atau tidak ya? Kuncinya di situ. Jadi memang pada akhirnya wasit menilai bahwa tarikan tersebut layak untuk dianggap sebagai pelanggaran karena mengganggu struktur serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Pusaka FC. Dan nampaknya penalti tetap didapatkan. Tapi pelanggaran tidak ya? Challenge-nya dianggap gagal. Challenge-nya gagal, penalti diberikan. Pelanggarannya tetap terjadi. Sesuai dengan call pertama dari wasit. Kita lihat kali ini apakah kembali pemain yang tadi menciptakan gol balasan Muhammad Rendy Kristanto ataukah Ari, pemain atau penendang kaki kiri sepertinya Ari ya yang akan menghadapi bola. Ada dua pemain menjadi Algojo. Ya tentunya juga penendang wajib untuk teridentifikasi oleh wasit ya siapa yang akan melakukan eksekusi. Kita lihat coba diganggu juga bagaimana Saron. Ya bisa dapat kartu kuning kalau terus mencoba mengganggu. Sepertinya Ari ya. Ari betul. Seperti ini. Sudah mengambil ancang-ancang. Kita melihat pemirsa, akankah gol menambahkan kedudukan. Muhammad Fadli bersiap-siap di bawah Mister Gawang. Kali ini Ari Ardiansyah cetak gol kedua bagi Pusaka FC Kendal, wakil dari Jawa Tengah. Kesempatan besar untuk kembali membuat kedudukan sama situasi dengan penalti. Ari, kali ini Ari Ardiansyah masuk keras sekali. Kita lihat bagaimana ketendangan dari Ari Ardiansyah. 2 gol diciptakan oleh pemain nomor 11 ini. Kembali menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Ya kembali satu tendangan yang begitu berkualitas untuk langsung bisa merobek gawang dari Rabbit FC. Dan ada salah dalam upaya mendebak arah bola yang membuat pada akhirnya Fadil Alim gagal untuk membaca dan menepis bola tersebut. Tendangannya begitu keras dari Ari Ardiansyah untuk membuat dia mencetak brace dan kembali menyamakan kedudukan atas Rabbit FC. 3-3 pemirsa, saya final dari Nusantara Futsal League 2025. Rabbit FC Jakarta 3, Pusaka FC Kendal 3. Tentunya masih cukup panjang pertandingan. Iya. Dan 2 gol terakhir, baik dari Pusaka ataupun Rabbit, sama-sama dari kesalahan minor ya. Ya, Ahmad Rizky sudah keluar lapangan pertandingan. Ya, harus tenang sebetulnya Pusaka FC. Ya. Babak kedua mereka bermain sangat baik sekali. Betul. Seperti membayar banyak peluang yang mereka buang begitu saja di babak pertama. Satu kesempatan, kita lihat. Sangat baik, berbahaya kita lihat pemirsa. Satu defense. Ya, Rido terus menjaga bola dengan baik. Berebut bola dengan Muhammad Zainal Arifin. Ya, akan tersisa 11 menit yang menarik pasti, Bang. Betul. Para pemain dari kedua tim sudah memiliki ritme maksimalnya ya di laga ini. Ya. Mentalitas juga sudah sangat siap. Dan yang terpenting para pemain dari kedua tim juga tampil sudah lebih jauh terbuka dibanding babak pertama. Ya. Masih kembali. Raffi terlalu jauh. Kesempatan kembali. Pusaka FC Kendal. Ya, mereka mampu. Ya, lagi-lagi. Ya. Mulai banyak gerakan tambahan ya. Ini yang tentunya tidak boleh terjadi. Karena dan memang tadi ada friksi antara Andre Harmaji dan juga
satu pemain yaitu Muhammad Zainal Arifin. Ya. Tapi emang tadi ada gerakan tambahan. Betul. Ya. Tapi maksudnya reaksi berikutnya tidak perlu dilakukan oleh pemain lain. Ya, karena kartu sudah dikeluarkan juga ya oleh wasit. Kartu kuning sudah diberikan untuk Muhammad Zainal Arifin. Ya, kita lihat. Ya, gerakan yang tidak perlu karena Ya, ada gerakan Iya. ikut ya. bahkan bola sudah berhasil passing sebenarnya ya. Ini memang dibutuhkan keputusan wasit yang tegas dan cukup jeli. Betul. Saya rasa tadi sejauh ini keputusan wasit sangat baik ya. Tidak ada yang meragukan. Betul. Dan kalau kita melihat juga tentunya juga wasit harus lebih mewaspadai gerakan-gerakan tambahan karena itu sudah mulai terjadi di babak kedua. Bisa kartu merah. Ya, dan pemain bench tidak perlu juga melakukan provokasi ya atau protes karena hanya kapten tim yang boleh melakukan Itu dia. protes. Dan tentunya juga jika ini dibiarkan maka akan terus memupuk emosi para pemain dan itu tidak baik untuk pertandingan ya. Ya, Andre tadi berharap ada kartu merah. Ya, Saya yang memberikan kartu kuning. Ya, kembali pemirsa MNC TV kita lanjutkan pertandingan di siang hari ini. Bukan pelanggaran kali ini justru kesempatan bagi Pusaka. Muhammad Zainal Arifin. Wow. Awas saja oleh Rido. Cukup tenang Rido. ya Rido defense one on one-nya sangat kokoh ya. Berkali-kali melakukan intercept yang penting. Ya, tim yang tentu memiliki mental lebih siap, lebih tenang di laga seperti ini akan mendapatkan keuntungan, Tio. Ya, Dan itu yang harus dicari oleh Pusaka dan juga Rabbit. betul. Karena secara teknik dan juga taktik sudah mulai merata kali ini ya. Tidak ada tim yang benar-benar defense. Ya. Oh, kita lihat ada dorongan dari Iya. Adam pada Rido. Intensitas pertandingannya justru jauh meningkat setelah banyak gol tercipta dan banyak situasi yang terjadi. Satu upaya dari Seron tadi. Jauh dari gawang. Andreas Putri Nugroho. Ya, 5 gol tercipta di babak kedua. Begitu agresif pertandingan ini. Iya. Setelah di babak pertama hanya 1 gol saja ya. Itu Ya. pun terjadi di penghujung babak. Dan tempo masih cepat ya. Ya. Sejak babak pertama hingga saat ini. Seron. Bersama dengan Rido. Aziz kali ini. Rido kembali Aziz. Ahmad Rizky. Haron, sayang sekali sudah keluar lapangan pertandingan. Kontrol yang tidak cermat. Ya, secara konsep memang Pusaka tidak jauh berbeda ketika mereka bergerak off the ball, tapi ketika on the ball kali ini para pemain Pusaka lebih berani untuk mengeksplor pertahanan lawannya karena di babak pertama tadi biasanya hanya 2 pemain saja yang diizinkan untuk bergerak maju, tapi di babak kedua ada 3 pemain yang diperbolehkan untuk melakukan support ke depan. Ya, Aziz kali ini mendapatkan gangguan dari pemain lawan. Terlalu jauh tadi jarak pemain dari, kali ini beresiko. Tackling berbahaya kita lihat. Dari Fadilah sepertinya mencoba menghentikan laju lari yang dilakukan tadi oleh Husain Abdullah. Ya, dan memang Husain sudah begitu cepat, ia juga melakukan aksi yang begitu cerdik dengan mencungkil bola untuk melewati lawan. Ya, 5 foul. Ya, betul. 5 foul harus dipahami oleh para pemain Rabbit. Mereka sudah harus hati-hati karena 1 kali foul lagi tentunya tendangan penalti dan Fadilah mengakui melakukan pelanggaran. Ya, memang ya. ya betul. Dan memang kembali ya, emosi ini akan sangat merugikan bagi bagaimana tim tersebut bermain di lapangan. Kita lihat, ini dia kaki ke atas. Oh, bisa kartu merah ini. Bahkan terbuka tadi ya. Ya, bukan menghalau bola tapi ada keinginan untuk mencederai lawan. Ya, itu dia. Ini hati-hati. Hati-hati. Jadi memang kakinya naik, beruntung tidak didorong lebih jauh lagi. Kalau didorong itu akan sangat berbahaya, plus akan membuat wasit memiliki kesempatan untuk mereview apakah itu layak di kartu merah atau tidak. Betul, dia sudah mencoba untuk meminta review. Ya. Tapi ada baiknya juga pelatih meminta time out ya, untuk meredakan emosi yang ada. Betul. Ya, kembali. Di momen saat ini yang lebih penting untuk mendapatkan time out saya rasa adalah Rabbit ya. Karena emosinya sudah terus naik eskalasinya. Ya, ini juga harus dicoba. Kita akan melihat Pusaka Kendal. Lagi-lagi Muhammad Fadli cukup tenang membaca arah bola tadi. Ya, mulai terjawab bagaimana Pusaka juga bisa mendevelop kemampuan set piece mereka. Bola mati mereka sudah menghasilkan 1 gol. Kali
Radic sepertinya ingin menciptakan gol kedua. Derek. Kembali kita lihat pemirsa. Oh, pelanggaran jelas dilakukan. Hati-hati Kurniawan Aris Saputra. Ya, kita lihat cukup keras tadi. Ya kadang memang ketika bermain dengan tensi seperti ini, pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak bisa dihindarkan dan para pemain juga menganggap bola, tapi yang dilupakan adalah cara untuk mengambil bolanya tersebut memang cukup agresif ya. Dari belakang dengan kaki yang agak terbuka tentu akan mengundang wasit juga memberikan keputusan pelanggaran. Ya, ditambah dengan drama jatuhnya lawan ya. Itu kecerdikannya ya, seninya di situ juga. Ya, pemirsa MSC TV kembali kita lihat tadi mungkin kali ini diberikan oleh Pusaka FC. Ya pressing yang sangat baik dari Derek membuat bola didapatkan. Ya, kembali pemirsa. Masih Ari. Pemain kaki kiri yang berbahaya sudah 2 gol diciptakan oleh Ari Ardiansyah. Ya, pemain yang usianya juga masih cukup muda di bawah 23 tahun dan ini salah satu potensi saya rasa ya yang bisa dihadirkan oleh Pusaka. Pemain Kidal selalu istimewa ya. Betul. Aziz. Rafli. Depan kita lihat terlalu jauh bagi Fadila. Sudah keluar lapangan pertandingan. Ya kali ini situasi berbalik. Bukan Pusaka yang foul 5 tapi justru Rabbit FC foul 5. Tadinya masih sangat panjang. Ada 9 menit. Ya kembali Pusaka kali ini. Satu upaya dari Muhammad Derek Kristianto. Ya kembali keluar lapangan pertandingan, kick in. Jadi masukkan sepertiga salah satu pemain atau Renaldi Saputro. Bola dihadapi oleh Kurniawan Arif Saputra. Cari posisi Derek. Kita lihat sangat baik. Kurniawan gagal melakukan sebuah tendangan ke arah gawang. Ada blok yang rapat tadi. Betul, recovery tackle yang sempurna dari Fadilah Ramadan. Karena hasil tackle-nya bersih untuk langsung menutup arah tembakan dari lawan ya. Kali ini Derek. Wow, tiang gawang menyelamatkan gawang sementara Rabbit FC dari sebuah tendangan keras dari Muhammad Derek Kristianto. Ya inilah yang berkembang dari permainan Pusaka FC Kendal karena di babak kedua permainan bola mati mereka semakin berbahaya ya Tio. Ya. Tadi Ari Ardiansyah sudah bisa mencetak gol, lalu ada tendangan penalti dari Ari juga. Dan kali ini tendangan bola mati dari kick in-nya hampir saja membuat tendangan dari Derek bisa kembali menjebol gawang Muhammad Fadli Alim. Ya, Lambertus Leo Sergio sepertinya mendengar apa kata Imam. Langsung meminta time out untuk menenangkan anak asuhnya karena memang mereka dalam posisi tertekan ya. Ya. Dan memang tidak mudah ya secara mentalitas bagi tim yang 3 kali unggul, 3 kali disamakan ya Tio. Ya, betul. Itu akan cukup berat ya untuk mentalitas sebuah tim. Justru saya melihat dari point of view yang lain ketika Pusaka selalu bisa bangkit dari ketertinggalan. Ini yang mental mereka sangat kuat. Iya justru sebaliknya itu akan menjadi keuntungan bagi Pusaka ya. Ya. Tidak mudah kalimat ini akan bisa disajikan hari ini. Bawa pulang kembali piala itu ke Jakarta. Karena penampilan dari Pusaka FC bermain sangat baik. Untuk bisa terus tertinggal dan terus mampu menyamakan kedudukan. Ya, timeout tadi diminta oleh Lambertus. Leo Sergio. Masih dalam pertandingan Nusantara Futsal League 2025. Saya Villa Rabbit FC menghadapi Pusaka FC. Masih di MSC TV Sport. Kali ini kita lihat bola dikuasai oleh Ridho. Setelah ini tentunya Anda bisa menyaksikan pertandingan semifinal lainnya yang akan mempertemukan Asahan Futsal menghadapi member Radit FC. Untuk bisa menentukan siapakah tim yang akan lolos ke final dari Nusantara Futsal League yang otomatis 2 tim di final adalah 2 tim yang akan promosi betul. ke Pro Futsal League tahun depan. Ya, kembali pemirsa kita lanjutkan pertandingan. Masih panjang, 8 menit pertandingan.
Kali ini kembali Radit FC. Radit FC sudah mencoba untuk melakukan reorganisasi ya setelah tadi adanya time out. Betul. Penting sekali di saat mereka terus tertekan. Ya, dan kombinasi paketan juga harus benar-benar dipikirkan secara matang ya. Karena ketika suatu tim kombinasinya terlalu menyerang juga akan sangat berbahaya. Kali ini kesempatan bagi Pusaka FC. Kurniawan Aris Saputra. Wow, umpan yang menyulitkan bagi kawan sendiri. Betul. Husain Abdullah terlalu jauh tadi. Dan memang di banyak momen juga Pusaka hanya menjadikan satu pemain saja di belakang ya. Tidak seperti di babak pertama di mana selalu ada 2 pemain minimal ketika mereka menyerang. Artinya juga Pusaka secara mentalitas nampak ada instruksi untuk lebih menekan di babak kedua ini. Ya, saya rasa peran dari anchor Pusaka, Kurniawan Aris Saputra sangat sentral ya. Betul. Meskipun sempat tidak beruntung ya karena menciptakan handball penalti, tapi secara permainan open play begitu baik. Ya, kembali pemirsa, Faik tadi. Gagal, Faik terjatuh. Kesempatan kali ini bagi Rahenovic. Pusaka kembali Zainal Arifin. Cepat sekali kita lihat ini pergerakan pemain nomor 15. Iya. Zainal Arifin. Determinasinya luar biasa ya Zainal Arifin. Dan beruntung tadi Raibit berkali-kali melakukan tackling yang sejauh ini masih berhasil. Karena salah perhitungan sedikit saja akan menghasilkan pool ke-6. Ya, Pusaka memasukkan paketan cepat ini. Ada Faik, kemudian Zainal Arifin, dan juga Husain Abdullah. Menyisakan satu pemain di belakang Kurniawan Aris Saputra. Ya, dan nampaknya juga Zainal Arifin ini ketika kehilangan bola menjadi pemain yang ditugaskan untuk langsung melakukan pressing dan merebut ya. Atau setidaknya mengganggu irama serangan lawan. 3-3 pemirsa, Rido. Sedikit turun ya tempo permainan ya. Ya. Setelah timeout diambil nampak para pemain Raibit coba lebih ditenangkan ya. Karena mereka selalu terpacu dengan permainan cepat. Ini gol indah saya rasa dari saingan penalti yang sangat dingin. Juga dibalas oleh penalti yang dingin dari Ari. Betul. Kedua penalti tersebut benar-benar clear, tuntas dan tegas ya secara eksekusi. Sudah berhasil melewati Faik. Masih Faik, cepat sekali Faik. Ya, cukup sulit. Oh, dorongan jelas dari Faik untuk Rido. Dan ini menjadi foul keempat tentunya bagi Pusaka FC. Ya, benar-benar intens dan keras ya. Kita saksikan bahkan dalam situasi Rido melakukan intercept langsung ada gangguan balik yang dilakukan oleh Faik. Ya, Faik juga di babak pertama melakukan setidaknya 2 foul dan tentu ini harus mulai diperhatikan oleh Coach Ayi ya. Harap ada defleksi tadi. Betul. Bola tendangan keras yang diarahkan ke Fadila. Dilakukan dengan baik oleh Sharon. Ya, Sharon juga memiliki kemampuan tendangan yang keras dan tajam ya tipikal tendangannya. Ya. Kali pemirsa, bagaimana para pemain Pusaka terus akan build up serangan. Gagal kali ini ada Sharon. Oh! Tidak. Termata di Fadilah mengontrol bola. Coba melakukan sebuah counter. Sudah terlambat tadi, momentum itu hilang untuk bisa melakukan counter attack. Lalu coba memanfaatkan yang kedua. Terjatuh kita lihat Renaldi Saputro. Dilakukan pelanggaran ya. Justru dianggap mencoba untuk menjatuhkan diri dan menjadi satu pelanggaran tendangan bebas tidak langsung. Renaldi Saputro. Ya karena mereka mencari satu pelanggaran. Iya, itu dia. Mereka mencari satu pelanggaran lagi. Oh, Fadilah. Hampir saja kita pemirsa kali ini. Muhammad Zainal Arifin. Masih Zainal Arifin. Terus mencari ruang kali ini. Tendangannya jauh dari sasaran. Tidak mengenai sama sekali. Ahmad Rizky. Bersama dengan Fadal Bahtiar. Rapat sekali pertahanan dari Pusaka FC. Sharon masuk kepada Fadilah tadi. Gagal kembali pemirsa. Oh, terjatuh. Ya, kita lihat apakah ada benturan, apakah ada pelanggaran di sana. Ya, benturan.
penalti Sabtu terjatuh. Ya, benturan-benturan follow through ya. Artinya memang bola sudah lewat tapi masih terjadi benturan dan itu adalah foul ke-6. Ya, Ari kali ini. Betul. Kembali. Ujian bagi penjaga gawang Muhammad Fadli, Bam. Sudah siap, kita akan nantikan apakah ada pemain lain yang akan mengambil eksekusi. Ya. Ini dia momennya. Oh, ya, follow through ya. Jelas. Ada pelanggaran kepada Adam tadi ya. Betul. Ya, saya rasa yang memegang bola memang Adam, tapi saya rasa yang akan melakukan eksekusi adalah Ari. Nah itu dia, kita akan nantikan ya. Apakah ini bagian dari taktik yang memang disiapkan dan betul. Perkiraan Bung Tio sudah bisa membaca dari pattern yang terjadi di penalti pertama ya. Betul. Ya, dia memberikan waktu, ruang bagi Ari untuk berkonsentrasi. Ya, dan membuat para pemain lain melakukan pressure terhadap Adam sendiri ya. Tapi ini strategi yang bagus ya. Strategi yang bagus. Kita akan melihat pemirsa kali ini kesempatan Pusaka FC Kendal untuk bisa unggul 1 gol dari sebuah penalti di titik kedua. Ya, kita akan nantikan bagaimana aksi dari Fadli Alim sebagai penjaga gawang. Muhammad Fadli berhasil membaca dengan baik. 1 save dilakukan oleh Muhammad Fadli. Ini dia kita saksikan fingertip yang berhasil. Ya, kembali berhasil. Tapi harus hati-hati karena 1 pelanggaran atau pelanggaran akan berbuah penalti kembali. Rafli. Ahmad Rizky. Kita lihat Aziz kali ini. Tidak ada ruang bagi para pemain Rabbit FC. Terus dipaksa untuk cari ruang kosong. Ya, Adam sangat baik kita lihat. Defense yang rapat dari Pusaka FC, dari Adam Wahid. Kikin kali ini, Rakes. Masih Kikin untuk Rabbit FC Jakarta. Kembali Aziz. Sudah mengincar kaki Rafli ya. Hanya saja eksekusi dari Rafli tidak mengenai bola dengan tepat. Betul, secara timing agak disayangkan sedikit miss kick tadi. Sehingga hasil tendangannya juga tidak terlalu keras dan tidak terlalu mengancam. Bahkan bisa di-clearance oleh Adam. Lalu bola terus kuasai, kali ini terus mencoba untuk mendominasi atau mengambil inisiatif melakukan serangan. Aziz. Nah, upaya berikan umpan untuk Rakes gagal kembali. Ya ini yang ditunggu-tunggu ya oleh para pemain Pusaka FC. Manfaatkan kesalahan-kesalahan yang dimiliki. Miskomunikasi. Ya upaya dummy yang tidak sempurna tadi justru membuat penguasaan bola dari Pusaka menjadi hilang. Dia tadi berharap ada Ari Ardiansyah. Ya, kembali pemirsa. Satu peluang. Kembali kali ini Andreas Budi Nugroho. Sebuah peluang. Darik. Masih kita lihat bagaimana Muhammad Darik. Ya, pelanggaran yang harus diambil. Tidak ada pilihan. Dan memang ada kepintaran dari Muhammad Darik Kristianto yang melakukan step over sebelum dia melakukan tekukannya di momen akhir. Dan itu memancing kontak tentunya dari sang kapten yaitu Rafli Jidni. Ini dia, Derek dengan pancingannya membuat lawan memang akhirnya terpancing untuk melakukan kontak ya. Sang kapten harus melakukan pelanggaran. Kalau lewat, itu juga berbahaya juga. Betul. Dan memang dirinya menerima tadi kartu kuning. Muhammad Rafli Jidni. Salah satu pemain yang juga berbahaya saya rasa nomor 20 Muhammad dari Kristianto. Tapi bukan Ronaldo ya. Betul, Kristianto ini. Ya dan lagi-lagi membuktikan bagaimana intensitas laga di knockout dan di semifinal ini selalu menarik ya. Semua mata, semua perhatian tertuju pada Muhammad Fadli. Untuk kedua kalinya kita akan melihat apakah penjaga gawang Rabbit FC berhasil menyelamatkan gawangnya dari sebuah penalti. Ya sudah ada satu penalti save dari Muhammad Fadli.
Dan nampaknya juga akan kembali dieksekusi oleh Ari Ardiansyah. Betul. Pemain yang tampaknya mengincar hat-trick Betul. di pertandingan kali ini. Setelah 2 golnya mampu selalu menyelamatkan Pusaka dari ketertinggalan. Ya, Raibit datang ke laga ini sebagai tim dengan catatan 15 gol, hanya kebobolan 5 gol saja dari 3 pertandingan. Tapi di semifinal ceritanya memang berbeda ya, level pertandingannya berbeda, secara mentalitas juga berbeda, dan sejauh ini pertandingan begitu seru, terbuka, dan cukup keras. Ya, kita akan melihat pemirsa kali ini Ari Ardiansyah kembali men-challenge penjaga gawang Muhammad Fadli. Apakah bisa memanfaatkan sebuah penalti kali ini? Kita akan nantikan bagaimana arah tembak yang akan dipilih oleh Ari Ardiansyah. Di sudut tembak pertama bisa dibaca dengan baik oleh Fadli. Ya, memang ada trik khusus ya bagi penjaga gawang untuk bisa menghentikan penalti dari titik kedua. Kita melihat pemirsa kali ini Ari Ardiansyah. Ya, harus lebih jauh. Dianggap mengganggu konsentrasi Ari Ardiansyah. Kesempatan besar Ari Ardiansyah. Dua kali pemirsa. Muhammad Fadli benar-benar sangat tenang, sangat dingin di bawah misar gawang. Luar biasa, benar-benar mengorbankan dirinya untuk membuat bola kembali bisa ditepis. Tadi oleh tangan kanan, kali ini oleh tangan kiri dari Muhammad Fadli Alim. Dan membuat skor tetap imbang 3-3. Oh, cukup tenang Muhammad Fadli. Tangan kanan, kali tangan kiri, nanti mungkin kepala berikutnya. Ataukah dada ya, betul. Itu resiko penjaga gawang ya. Yang jelas memang semua pemain sudah mengorbankan banyak hal di laga ini ya. Ya, itu kanan kita lihat pemirsa. Dari posisi Rakes. Oh! Rakes, tendangan kaki kirinya. Masih menyamping di kanan penjaga gawang Andreas Budi Nugroho. Ari. Adam. Lihat pressing. Oh, berbahaya kali ini. 2 melawan 2. Oh, momentum itu hilang ya. Kita lihat kontrol yang tidak tenang tadi dari Ari Ardiansyah. Ya, sedikit terlalu lama tadi ketika kuasai bola. Lagi-lagi tidak perlu. Ya, saya rasa ini yang saya katakan beberapa kali, pemain bench atau pemain cadangan tidak harus ikut reaksi ya. Ya, dan ya kita harapkan semuanya kondusif, termasuk supporter juga, Tio. Supporter, betul. Supporter tidak boleh memprovokasi bench pemain juga ya. Betul. Jadi memang dalam penyelenggaraan kompetisi bola futsal juga tentunya keamanan stadion ini perlu bertindak kalau ada situasi yang memang disebabkan oleh supporter. Ya, tapi tidak apa-apa, ini menjadi pembelajaran. Betul. Karena dari official juga tidak harus terpancing. Ya, betul. Official, para pemain yang ada di bench juga lebih baik fokus di atas lapangan saja ya. Betul. Karena itu akan merugikan Rabbit. Rabbit dalam posisi yang cukup tertekan, jangan sampai mereka kehilangan konsentrasi. Ya. Memang kondisinya tidak mudah ya. Karena banyak faktor yang membuat emosi tersebut bisa terjadi, tapi apapun yang akan lebih banyak terpancing akan terasa merugikan. Ya. Apalagi ini gunanya kapten atau pemain senior ya? Ya, betul. Termasuk pelatih yang harus kembali membuat fokus para pemain tetap di atas lapangan. Yes. Oh, saya rasa juga. Ya, Stewart sudah bergerak ya. Betul. Ini satu hal yang bagus. Karena memang keamanan menjadi salah satu kunci bagaimana penyelenggaraan olahraga itu berjalan ya, Tio. Ya, harus ditegur. Kalau melakukan kesalahan yang sama, sebaiknya ditarik keluar dari dalam ya. Harus ada sistem yang membuat, dalam tanda kutip, oknum-oknum yang membuat pertandingan tidak kondusif ini bisa diamankan. Ya, seperti oknumnya pakai topi hitam ya. Baju hitam. Langsung dijaga oleh 3 steward. Ya. Tapi saya rasa cukup cepat ya penyelesaiannya sehingga kondusif kembali karena pertandingan sedang seru-serunya. Ya. Dan ini cukup mengganggu penampilan para pemain karena mungkin hampir 5 menit ya. Yes, betul, terhenti. Dan ini mendinginkan kembali. Dan juga tadi ada situasi di mana wasit Sandra dan juga Raffi sedikit mendelay pertandingan, menginginkan semua hal siap terlebih dahulu sebelum laga dilanjutkan ya. Ya. Karena memang kalau dipaksakan untuk lanjut dengan kondisi belum kondusif juga akan sangat berbahaya. Betul. Ya. Ini para pemain juga sudah tenang kembali dan memang kali ini diberikan untuk Aziz atau Rabbit FC Jakarta.
Ya, dan permasalahannya juga cukup sepele sebenarnya. Bola keluar, lalu tadi ada satu pemain yang ingin segera memainkan bola, tapi dihalang-halangi. Dari situlah timbul emosi yang memang sudah berkali-kali lipat terjadi di laga kali ini. Ditambah dengan ada gangguan dari penonton ya. Iya, itu dia. Di belakang bench dari Rabbit FC. Ini yang membuat situasi semakin memanas. Dan pertandingan, nah ini dia. Kita lihat oknumnya, topi hitam, kemudian sweater hitam. Dan kameramen MCTV cepat ya Langsung mengambil gambarnya. Ya, kembali. Kita lihat Tikin sudah lakukan. Coba situasi yang dimiliki oleh Rabbit FC. Ya, cukup mengganggu, hampir 5 menit pertandingan. Dihentikan tentunya. Kita lihat, oh satu peluang kali ini. Hampir saja. Satu upaya yang didapat oleh Saron. Ya, satu eksekusi Saron yang beruntung masih bisa diblok. Tapi lagi-lagi tadi ada gerakan-gerakan dan aksi-aksi yang memancing emosi pemain lawan. Ya, kali ini dilakukan oleh Zainal Arifin. Dan dia langsung ditegur kali ini oleh wasit Sandra. Itu pemirsa, satu upaya kembali. Satis yang jauh dari sasaran tadi. Tidak menilai bola dengan sempurna. Andreas penduduk Roha kali ini. Dua penjaga gawang harus fokus ya. Ini banyak trik atau insiden pastinya di sisa waktu yang ada. Alat baik, Saidal Arifin, masih Saidal Arifin. Kartu yang kedua tadi, tapi berhasil diblok dengan baik. Muhammad Fadli, salah satu penampilan yang sangat baik ya. Betul. 2 kali penalti dari lawan. Adam. Usaha yang juga tidak salah dilakukan oleh Adam. Iya, betul. Wahid. Permainan mulai buntu, memang percobaan-percobaan dari jarak jauh harus coba dilakukan juga. Ya, kalau melihat dari semakin banyaknya supporter juga harus semakin jelinya steward ya. Ya. Karena dibutuhkan lebih banyak steward. Betul. Kalau banyak supporter dalam sebuah partai penting seperti ini. Saron. Juga manajemen crowd dari keamanan juga harus tepat ya. Ya. Jangan sampai berlebihan juga secara respon. Yes. Ahmad Rizky. Berikan bola kali ini pada Rafli. Saron. Terlalu memasakkan diri, kita lihat. Tendangan lurus tadi. Tidak ada support dari rekan-rekannya. Sehingga membuat tidak ada ancaman berarti bagi gawang Pusaka FC Kendal. Zainal Arifin. Oh, kelas, kita lihat. Oh, hati-hati ada pelanggaran kali ini. Berhasil kembali pemirsa. Oh, bukan pelanggaran, Adam terjatuh. Leon. Rafli. Saron. Rafli kembali. Tenang para pemain Pusaka FC. Ya, sudah mulai kelelahan. Betul. Kita lihat. Yes. Baik, terjatuh sepertinya. Satu hal yang cepat atau lambat bakal terjadi dengan laga sekeras ini ya, sekencang ini. Dan justru karena banyak friksi yang terjadi, laga banyak terhenti, justru ritme permainan ini mulai kembali turun ya. Bentuk permainan tim yang sudah terbentuk begitu maksimal agak menurun menjelang akhir babak kedua ini. Ya, ini akan menjadi satu kesempatan sebetulnya bagi Rabbit. Sebuah kick-in ketika tadi mereka dalam posisi tertekan ya. Ya, betul. Setelah pertandingan terhenti, mereka normal kembali saat ini. Oh, Rakes. Supaya tendangan jarak jauh dari Rakes. Masih jauh di atas gawang Andreas penduduk Roho. Kita lihat kembali pemirsa. Kesempatan besar Rakes. Atau kecacat. Oh, Andre. Terpeleset. Terjatuh sendiri. Ada Ari kali ini. Dia gagal. Jadi cenderung hati-hati ya. Ya, betul. Setelah tadi terhenti 5 menit, hati-hati. Sama-sama tidak ingin melakukan kesalahan ya. Karena ini menit-menit yang sangat berbahaya. Ya. Satu kesalahan akan langsung mengubah hasil pertandingan. Ahmad Rizky. Rakes. Oh, terjatuh, kita lihat tadi ada dorongan. Oh, ada gerakan tambahan. Gerakan-gerakan tambahan seperti inilah yang sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan ya. Tuh. Ya, ini gerakan tambahan, kita lihat ke paha dari Muhammad
Derek Kristianto. Ya beruntung kondisi bola sudah mati sebenarnya ya, karena tadi sudah keluar. Dan kayak saya katakan, selain ada gerakan tambahan, proses terjatuhnya pemain juga menambah drama yang terjadi. Kadang pemain juga mendramatisir kejadian yang di atas lapangan. Ya, pemirsa kita lihat kali ini. Derek gagal untuk bisa mengejar bola. Meskipun tadi kita lihat Aris sudah meminta bola. Oh, sepertinya Husain Abdullah ya. Ya, dan jika hasil imbang bertahan hingga akhir babak kedua, info terkini adalah tambahan waktu ya. Ya, tambahan waktu. Ada tambahan waktu di 2 babak. Bali. Husain. Masih Husain. Sulit sekali bagi Husain. Peluang kali ini pemirsa. Peluang emas. Gagal diselesaikan dengan baik oleh Sharon. Ya, Sharon juga begitu piawai untuk meng-unlock dirinya sendiri. Satu tekukan ke area space kiri membuat dirinya mendapatkan celah untuk menembak. Dan tendangan kaki kirinya juga nampak terdefleksi sedikit dari upaya bertahan pemain Pusaka ya. Dan berujung menjadi tendangan sudut. Marcos Lambertus Leo Sergio terus mengamati permainan asuhnya di pinggir lapangan pertandingan. Ya, dan mulai berjatuhan para pemain dari Pusaka termasuk Muhammad Derik. Karena memang para pemain jelas sangat lelah ya. Tidak hanya lelah fisik tapi juga secara stamina dan juga mental. Ya, kali ini sebuah set piece bola mati yang tentunya harus dimaksimalkan bagi Rabbit FC. Karena saat ini kondisinya lawan dalam situasi tertekan. Ya, dan Rabbit sejauh ini baru bisa mencetak gol set piece dari penalti ya. Belum ada dari corner ataupun dari tendangan ke dalam. Ya, kita lihat. Menurut kali ini, satu blok yang sangat baik dari Ari. Oh, Renaldi. Oh, Aziz. Ada Aziz di sana. Ya, sangat solid tadi ya bagaimana recovery area dari Aziz. Cukup tenang ya. Betul. Di bawah pressure para pemain Pusaka yang terus melakukan tekanan. Ya, under 1 minute. Fatal tentunya kali ini. Ahmad Rizky. Ya, Ari. Oh. Maka kembali kita lihat kali sebuah peluang. Oh, mudah saja. Sharon. Lalu Pusaka. Detik terakhir. Ada kesempatan bagi Husain. Kali ini berakhir pertandingan. Di babak kedua pemirsa, 5 gol tercipta di babak kedua. Dan tentunya skor sementara Rabbit FC 3, Pusaka FC Kendal 3. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Satu lagi di MNC TV Sport.